Seorang ibu di Pasaman Barat melahirkan di jalan dalam perjalanan menuju ke puskesmas. Kondisi ini terjadi saat tidak adanya ambulans dan rumah sakit yang jauh dari permukiman warga. Perjuangan warga yang berada di pelosok dalam memperoleh pelayanan kesehatan di tengah berbagai macam keterbatasan. Di wilayah terpencil, kehidupan terus berjalan. Walaupun di wilayah tersebut penuh keterbatasan, banyak orang di sana yang menunggu akses ke pelayanan kesehatan. Sesuatu yang mungkin bagi sebagian besar dari kita sudah menjadi hal yang biasa. Di tempat ini, kesehatan bukan sekedar kebutuhan, tetapi harapan yang belum sepenuhnya tercapai. Terkadang, mereka harus menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mendapatkan perawatan medis yang mereka perlukan. Ini bukan hanya soal kekurangan, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk berbuat lebih. Memastikan bahwa setiap orang dan tanpa terkecuali bisa mendapatkan hak yang layak atas akses kesehatan. Sebagai bentuk dari implementasi, berikut ini contoh drama yang kelompok kami bawakan. Di sebuah puskesmas, seorang dokter sedang menjalani rutinitasnya, memeriksa rekam medis pasien-pasien yang datang sebelumnya. Ketika ia sibuk mengecek data, tiba-tiba seorang pasien masuk ke ruangannya. Pagi dok. Pagi Bu, silakan duduk Bu. Oh iya dok. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Fatia yang jaga di puskesmas hari ini. Apakah benar bersama Ibu dari adik Tasya? Iya dok, benar. Ibu, ini anaknya kenapa ya Bu? Ya dok, anak saya dari sekitar 5 hari yang lalu kayaknya dok. Dia kayak mencret-mencret gitu dok. Awalnya sih cuman biasa, soalnya kayak kadang gitu juga. Terus 3 hari yang lalu malah makin lemas gitu dok, nggak mau minum. Mencetnya anaknya Ibu berapa kali ya Bu dalam sehari? Ini dok, dia kayak sehari tuh 6 kali ya dok. Saya juga sampai kasihan gitu. Ada orang sekitar atau kayak keluarga gitu nggak Bu yang mengalami hal serupa kayak Ibu? Ada dok, ini nggak cuma anaknya doang, tapi neneknya, terus kakeknya, omnya juga dok, pada mencret sama tetangga-tetangga dok gitu. Oh gitu ya Bu, ini saya tulisin resep ya Bu untuk anaknya. Iya dok, makasih ya dok. Ibu tinggalnya di mana ya Bu? Tinggalnya di kampung sebelah dok, di kampung Duren Runtuh yang ujung sana itu dok. Wah jauh banget Bu, emang di sana nggak ada puskesmas terdekat Bu? Nggak ada dok, di sana tuh jauh dari puskesmas ini aja yang paling deket dok. Saya tadi diantar suami 4 jam dok naik motor, jalannya kecil banget gitu dok. Oh gitu Bu, ini udah saya tuliskan resep. Nanti Ibu ambil di depan ya Bu. Makasih ya dok. Semoga lekas sembuh Bu. Iya makasih ya dok, saya pamit ya dok. Iya Bu. Saat jam istirahat, sekumpulan dokter duduk bersama di meja makan, menikmati makanan sambil berbincang santai. Tiba-tiba, salah seorang dokter membuka percakapan, membahas tentang pasien yang baru saja ia tangani. Guys, tadi gue dapat pasien dari kampung sebelah. Anaknya tuh sakit diare dan katanya sekitarnya juga ngalamin sakit yang sama kayak diare juga. Kampung Durian Runtuh bukan? Iya dari kampung itu juga. Durian Runtuh ya? Iya deh, kayaknya seingat aku dari Durian Runtuh juga. Demi apa? Aku juga dapat. Tapi jadi kepikiran gak sih keadaan kampung di sana gimana? Udah gitu, pasien aku sih bilang kalau misalnya puskesmas terdekat yang ada pelayanan kesehatan yang bagus tuh cuma di sini doang, sedangkan kan jaraknya jauh ya. Jadi kayak kemungkinan nggak ada pelayanan kesehatan yang bagus di kampung sana. Iya kayaknya sih. Berarti di sana tuh sanitasinya kemungkinan buruk gak sih? Iya, setuju. Iya, bahaya banget. Itu aja ketahuan, gimana nggak ketahuan? Kalau misalnya kita ke kampung sana langsung buat periksa, kalian setuju nggak? Setuju sih. Boleh. Sebuah desa terpencil, seorang ibu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Dengan penuh kesabaran, ia berusaha menenangkan anaknya yang sedang menangis rewel. Terlihat jelas kesakitan akibat demam yang membuatnya merasa tidak nyaman.
sesampainya di kampung Durian Runtuh. Jauh juga ya kesini. Ini bener nggak sih kampung Durian Runtuh? Kalau di map sih bener, di sini lokasinya. Apa kita tanya ke rumah kepala desa aja ya buat nanya lokasi-lokasi yang bener apa nggak di sini? Bentar, nggak usah. Kayaknya kita tanya ke warga sekitar aja nggak sih, itu ada ibu-ibu. Oh iya, boleh, tanya yuk. Yuk. Permisi Bu, mau tanya, di sini bener desa Durian Runtuh? Iya bener nih. Oh, di sini puskesmas paling deket di mana ya Bu ya? Buat kalau puskesmas mah jauh nih. Kalau misalnya puskesmasnya dekat, anak saya udah sembuh dari kemarin nih. Emang anak itu sakit apa Bu? Biarin nih. Oh, baik Bu, makasih ya Bu. Pelayanan kesehatan sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, pelayanan kesehatan di negara ini masih belum memadai, terutama di daerah terpencil. Sebagai solusi, pemerintah telah melaksanakan PKB, pelayanan kesehatan bergerak yang menyediakan layanan kesehatan melalui bus ke daerah-daerah terpencil. Namun, meskipun pemerintah telah mengambil langkah tersebut, solusi ini tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun pusat kesehatan masyarakat sebagai layanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi sebagai ujung dari tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kami sebagai mahasiswa memiliki solusi untuk meningkatkan kesadaran warga di daerah terpencil akan pentingnya kesehatan. Salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan cara ini, warga setempat dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan mulai menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Kami, Dokter untuk Bangsa.